Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomi. Oke, kita akan bahas sedikit saja tentang Piala Dunia antar klub. Kawan-kawan pasti sudah menunggu-nunggu bahwa 2 hari dari sekarang itu akan menjadi pertandingan perdana Inter di Piala Dunia antar klub. Kita akan berhadapan dengan Monterrey, klub asal Meksiko. Ya, semoga aja kita bisa melangkah mulus. Kekalahan dari PSG di final Liga Champions semoga sudah bisa dikubur dalam-dalam, dilupakan di masa lalu. Apalagi PSG itu baru saja membantai Atletico Madrid 4-0. Wow, gila emang. Makanya aku bilang di satu sisi ketika aku bilang bahwa Inter tidak bermain seperti biasanya, aku menegaskan bahwa aku tidak ingin menegasikan atau tidak mengapresiasi permainan PSG. PSG jelas mainnya luar biasa. Kualitasnya memang harus diakui. Walaupun ketika itu Inter main dengan semangat seperti biasanya pun belum tentu Inter menang. Makanya ketika bursa taruhan mengunggulkan PSG ya sah-sah aja, pas-pas aja. Tapi ya sudahlah, luar biasa PSG, gila Atletico Madrid dibantai 4-0 Pak. Oke, aku mau bahas bahwa dalam pertandingan pertama nanti Inter kemungkinan akan tidak bisa diperkuat oleh beberapa pemain kunci. Contohnya itu Hakan Çalhanoğlu, kemudian siapa lagi ya? Jan Bisek. Pokoknya ada 5 pemain, ini aku lihatin di sini. Ada 5 pemain Inter yang berlatih terpisah. Dibawa mereka ke LA tapi latihannya terpisah karena masih cedera. Yang menarik itu kalau Hakan kan memang ada kelelahan otot, ada cedera. Yang menarik itu adalah Fratesi juga cedera, Pak. Gila. Fratesi ini udah mainnya jarang banget. Tahu-tahu sekarang katanya mengalami kelelahan. Kemudian ada juga ini Piotr Zielinski, Hakan Çalhanoğlu tadi udah aku bahas. Nah ini Davide Fratesi. Kemudian Pio Esposito juga nggak ada karena memang dia ada cedera sebelum berakhirnya liga kemarin. Oke, tapi kemungkinan kalau kita bisa lewat penyisihan grup itu kita sudah bisa main full team. So, tidak perlu terlalu khawatir. Oke, nah ini sekarang aku akan banyak bahas soal kabar transfer Inter, terutama yang paling heboh dan saja soal kepindahan Hakan Çalhanoğlu ke Galatasaray. Gila. Aduh. Hakan Çalhanoğlu saat ini umurnya sudah 31 tahun ya. Jelas ini bukan lagi bukan lagi pemain muda. Kalau di klub sepak bola normal, maksudnya klub besar yang normal itu di atas 29 itu aja udah mulai dipikir untuk dibuang-buangin, tapi kita tahu Inter itu kan di atas normal. Bagiku Hakan itu masih gelandang bertahan terbaik di Serie A. Kalau kita nyari penggantinya hampir tidak mungkin kita bisa dapat yang sekelas dengan Hakan. Nah, kemudian kawan-kawan pasti tahu juga bahwa Galatasaray dikabarkan ngebet banget pingin ngambil Hakan, dan Hakan dulu pernah ngomong bahwa dia ingin menutup karirnya atau suatu saat nanti ingin bermain di Liga Turki. Kemudian ini terus terang semakin liar saja, dikabarkan manajemen Inter merasa tidak senang. Tapi bukan ke Hakan, karena Hakan membantah dia. Oh pokoknya dia ndak ada minta transfer. Dia sudah ditanya juga, nah aku happy di Inter. Tapi ternyata agennya berkeliaran. Ini sama kayak agennya Lautaro dulu. Terus terang aku sih nggak terlalu nyalahin agen ya, karena ya namanya agen memang tugas dia untuk mencari deal yang terbaik bagi umatnya, bagi pemain yang dia ageni kan. Nah masalahnya ini lagi-lagi timingnya itu loh. Kita ini lagi Club World Cup, kok ya nggak bisa tunggu dulu biar kelar dulu Club World Cup baru bergerilya gitu loh. Kan toh itu transfer window itu kan bukanya sampai September kalau nggak salah, sampai 1 September atau 31 Agustus, kayaknya 1 September.
Sekarang ini baru bulan Juni, baru tanggal 16. Kan belum belum dibuka transfer window. Yang kedua, ya yang aku bilang tadi, Inter itu lagi bermain di Club World Cup. Kita sudah merasakan bagaimana ketika fokus pemain itu hilang, mental pemain itu berantakan ketika akan menghadapi pertandingan. Jadi ya menurutku bisa dimengerti kenapa manajemen Inter merasa agak kesal dengan bagaimana situasi ini terjadi gitu loh. Tapi masalahnya adalah kalau melihat perkembangan berita belakangan ini, sepertinya kepindahan Hakan dari Inter itu sudah tidak terelakkan, mungkin sekitar 70%. Nah, masalahnya adalah begini, Galatasaray mereka siap memberikan uang yang besar tapi buat Hakan, tidak untuk Inter. Kalau kawan-kawan sudah lihat, Inter katanya buka harga 40 juta. Tapi saat ini ada yang bilang belum ada tawaran resmi dari Galatasaray, tapi ada juga yang bilang bahwa sudah ada tawaran tapi itu cuma 15 juta. Sebagai gambaran, kalau aku nggak salah ingat, Brozovic waktu ke Al-Nassr itu 18 juta dijual oleh Inter. Nah, 15 juta untuk Hakan menurutku kemurahan. Minimal 20 atau mungkin 25 ya. Umur 31 bagiku Hakan ini dia gaya hidupnya sehat. Cedera memang beberapa kali, tapi untuk ukuran umur 31 tahun menurutku itu tidak namanya gampang cedera. Jangan lupa Inter itu bermainnya itu banyak banget. Hanya Real Madrid satu-satunya tim di muka bumi satu-satunya tim di muka lagi di muka bumi. Satu-satunya tim di Eropa yang bermain lebih banyak daripada Inter Milan. Dari jumlah pertandingan aku enggak ini berapa jumlahnya, yang jelas mereka lebih banyak. So, ya menurutku kecederanya Hakan itu karena memang terlalu diporsir, bukan karena usianya yang tua. Maksudku ya karena tua juga, tapi ya ngerti lah maksudnya karena diporsir banget. Kalau dia bermain kayak musim lalu di mana kita 16 besar itu udah tersingkir dari Liga Champion. Kemudian kalau nggak salah musim lalu itu kita Coppa Italia juga tersingkir kan ya. Kan aman-aman aja sih Hakan kan. Nah itu. Anyway, apa yang membuat aku cukup yakin bahwa Inter sepertinya akan kehilangan Hakan di musim depan itu karena Inter itu sudah bergerak untuk mencari penggantinya. Nah ini melibatkan Davide Fratesi. Kalau kawan-kawan ingat gimana di musim winter, di musim dingin, winter itu musim dingin maksudnya, Hakan Calhanoglu itu Fratesi itu sudah hampir pindah ke Roma karena Hakan sialan. Karena si Fratesi itu pingin menit bermain lebih, ya sah-sah saja. Nah sekarang ini Fratesi awalnya dikabarkan dia ingin fight untuk memperebutkan posisi utama, tapi setelah beberapa kali latihan, perkembangan yang muncul itu adalah posisi dia masih di bawah Barella dan Mkhitaryan. Kalau Hakan kan memang beda, dia gelandang bertahan. Nah ya dikabarkan Fratesi nggak puas. Ada banyak tim yang berminat terhadap Fratesi. Yang pertama MU. Tapi dikabarkan bahwa Fratesi ingin stay di Serie A. Karena apalagi MU itu kan sekarang sudah MU itu punya nama besar, tapi mereka sudah terlalu lama morat-marit. Bahkan terakhir ini mereka hampir saja degradasi kan. Sehingga dikabarkan Fratesi nggak tertarik ke MU. Dia ingin di Serie A. Di Serie A itu ada Napoli yang lumayan kenceng. Dikabarkan Juventus juga berminat, tapi Juventus ini cuma samar-samar aja. Nah, terkait lagi dengan Hakan yang akan meninggalkan Inter, salah satu nama yang dipandang oleh Inter sebagai top target untuk menggantikan Hakan adalah Nicolo Rovella. Ini pemain Lazio. Umurnya masih muda, kalau nggak salah 22 apa 23 apa 21 ya, berapa sih? Pokoknya masih muda banget. Masalahnya ada 23 tahun ini dia. Masalahnya adalah mereka minta 50 juta. Bagiku Rovella ini pemain yang bagus, tapi nggak 50 juta juga, paling 25-an lah. Kalau 30 juta itu udah mahal menurutku untuk pemain sekelas Rovella.
Eh, nah, karena Lazio-nya ngotot, ini yang susah. Rovella belum ada komentar apakah dia ingin pindah ke Inter apa gimana, belum ada komentar. Nah, kabarnya Inter akan menggunakan Fratesi sebagai bahan barter. Apalagi kalau dilihat gaji Fratesi sekarang di Inter itu 2,8 juta, sedangkan Rovella itu 1, sekian, 1,8, 1,7. Pokoknya hampir double, lebih dari bukan. Kalau 1,8 ke 2,8 kan 1 juta, ya hampir double lah gajinya. Sehingga kalau dari kacamata Inter, mereka yang untung kalau dikasih Fratesi gitu. Cuman ya karena musim lalu Rovella ini lagi naik down banget, sedangkan Fratesi itu jarang main, ya susah. Inilah resikonya kalau pemain jarang main itu pasti ininya akan turun. Nilai apa namanya ya, nilai jualnya itu pasti akan turun. Tapi yang jelas Inter dikabarkan sangat serius mempertimbangkan untuk nukar Fratesi dengan Rovella. Tapi ya ujung-ujungnya perkiraanku itu Inter yang harus nambah. Apakah Rovella bagus? Ya kalau ngelihat musim lalu bagus sih. Kalau kawan-kawan lihat di sini, aku sempat udah banyak yang lihat, ini salah satunya yang aku lihat ininya apa namanya, highlightnya Rovella. Yang aku bilang bisa nilai dari Rovella adalah dia punya kemampuan defense yang bagus. Tackle dia, terutama standing tackle dia bagus banget. Dia nyopet bola itu bagus. Mungkin loh ya, mungkin lebih bagus dari Hakan. Tapi kalau dari kemampuan playmaking ya masih beda level. Aku ngelihat Rovella ini punya kemampuan long pass yang sangat bagus. Lebih bagus dari Aslani, tapi dia tidak punya kemampuan long shot sebagus Hakan. Bahkan bukan sekedar tidak sebagus Hakan, tapi jauh banget dari Hakan ininya. Sehingga ya begini, kalau kita jual Hakan, ngambil Rovella, kita akan dapat pemain yang cuma sedikit lebih bagus dari Aslani. Tapi sebagai ininya kita akan lihat kalau nanti Rovella main kemudian diganti oleh Aslani, itu enggak akan terlalu jauh bedanya. Jadi ya kalau misalnya ya dibandingkan dengan Samuel Ricci, aku susah menilai mana yang bagus. Kalau Ricci kelihatannya lebih agresif, badannya kecil tapi dia lebih agresif, speednya lebih kenceng. Kalau Rovella ini aku ada ngeliat kemiripan dengan Brozovic, dia bisa membaca permainan dengan tenang, tidak terburu-buru, bukan pemain tipe yang gerasa-gerusuk, dan dia sangat cepat melepaskan umpan jauh, nggak pakai nunggu-nunggu. Dan dia juga memang bukan tipe dribbler ya, walaupun ya bisa-bisa aja, kalau pemain profesional mana ada sih yang nggak bisa dribble. Cuman karakter permainan dia bukan ke arah dribble, beda kayak Vitinha misalnya. Woi itu sudah gila, Vitinha main kemarin lawan Atletico Madrid gila banget. So kalau kawan-kawan silakan lihat gimana Rovella itu, sudah banyak bertebaran videonya di YouTube. Bagaimana antara Rovella dengan Samuel Ricci? Kita nggak akan bahas Nico Paz ya, karena ini beda karakter permainan. Ini adalah regista dia, sama kayak Brozovic, sama kayak Hakan, sama kayak Rodri, sama kayak siapa lagi, Lobotka. So ya gitu deh bro. 50 juta kemahalan. Kalau Inter bisa dapatkan misalnya tukar dengan Fratesi, nambah lagi 10 juta aja atau 5 juta masih oke. Tapi kalau tukar dengan Fratesi nambah lagi 20 juta, waduh itu kemahalan. Karena Fratesi itu mestinya sekitar 30-an lah. Kita belinya 30, jualnya juga 30 mestinya bisa, karena usianya itu masih usia emas. Ngomong-ngomong barusan aku lihat lagi bahwa tawaran terbaru dari Galatasaray itu dikatakan sebesar 30 juta. Tapi ini belum tawaran resmi, baru dikabarkan sumber dari manajemen dari dalam circle Galatasaray berkata bahwa mereka siap menawarkan 30 juta. Kalau 30 juta sih menurutku jual aja lah. Sudah 31 tahun, 30 juta bisa mungkin dipakai nge-push Nico Paz. Mungkin Cifu nanti nggak pakai Regista, mainnya bisa pakai 3-4-2-1 atau 3-4-1-2.
who knows, Barella taruh sama siapa ya di belakang, Barella sama Rovella misalnya, atau Barella dengan Samuel Ricci. Kita lihat aja bagaimana perkembangannya. Untuk preview pertandingan besok baru aku bikin ya, karena pemainnya kan baru lagi 2 hari. Oke, guys, itu dulu untuk konten kali ini. Semoga Inter bisa melangkah cukup jauh. Kalau aku apa ya, realistis aja, kalau pingin juara kayaknya susah. Pertama si PSG sih. PSG ini lagi hebat-hebatnya, kemudian ada Real Madrid pula ganti pemain Xabi Alonso. Aku belum lihat gimana permainan mereka karena belum main kan. Tapi kalau ngeliat permainan Leverkusen, aduh, Xabi Alonso ini bahaya nih. Apalagi Real Madrid itu terkenal mereka adalah tim karena dasarnya itu kan memang mega bintang ya, banyak bintang-bintang berkumpul, dari segi skill udah bagus. Aku nggak pernah tahu sejarah bahwa Madrid itu perlu waktu lama untuk adaptasi dengan pelatih baru. So ya kita dukung aja sampai sejauh mungkin lah, biar dapat duit, biar bisa dipakai nyawer. Aku masih belum hafal dengan sound effect. So ya, kalau Inter dapat duit banyak, mungkin itu bisa diaplikasikan untuk beli pemain sehingga kita dapat pemain yang lebih bagus. Oke, itu dulu guys. Sampai jumpa untuk edisi kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao, terima kasih.